Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ani ar-rajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wal dunya wal akhirah. Ja'aluna min hisbihim yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahjurna fi zumratihim bil afiyatin wa salamatin lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hitha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al fi wal afiyah wa salahil aqibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab Hadradul Habib Utsman bin Abdullah bin Abi bin Yahya rahimahullah wa ghafara lahu walidayhi wa nafa'ana bihi fid dharain. Allahumma iftah qulubana futuhal 'arifin wa bihikmatika wansur 'alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Masih menjelaskan sejarah ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lalu sudah kita bahas tentang pernikahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Khadijah. Kemudian beliau menerima wahyu dari Allah pada usia 40 tahun. Sebelum wahyu itu turun, selama beberapa tahun Nabi seringkali uzlah, menyendiri di Gua Hira. Makanya sampai sekarang disyariatkan bahwa seseorang itu harus punya waktu untuk menyendiri, tafakkur
tafakur pada dirinya, tafakur pada apa yang sudah dikerjakannya, tafakur pada kenikmatan-kenikmatannya Allah, tafakur pada kesalahan-kesalahan dirinya. Ini kita harus punya waktu untuk introspeksi diri atau untuk melihat pada keadaan diri kita sebagaimana yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah kepada masyarakat Mekah selama 13 tahun. Nabi berada di kota Mekah sejak menerima wahyu selama 13 tahun. Nah, selama 13 tahun Nabi mengajarkan kepada sahabatnya tentang kebenaran agama Islam. Nabi mengajarkan tentang bagaimana mengenal sifat-sifatnya Allah, mengenal tentang kerasulan dirinya, tentang bahwa dirinya itu betul-betul utusan Allah. Ini diajarkan oleh Nabi selama 13 tahun. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa para sahabat itu nggak pernah belajar sifat 20, para sahabat nggak kenal sifat wujud, qidam, taqa, ini perkataan dusta. Nggak ada sahabat yang tidak kenal sifat-sifat Allah, nggak ada. Nah sekarang coba kamu pikir, Nabi menerima wahyu, datang wahyu itu dari Allah, maka Nabi diperintahkan untuk menyampaikan kepada manusia untuk memperkenalkan bahwa Allah lah zat yang berhak untuk disembah. Kalau Nabi menyampaikan kepada manusia di Mekah, terus nyampeinnya dengan cara paksa, awas, kalau kamu nggak nyembah Allah, awas, saya pukul, begitu kira-kira. Atau dibayar, kamu nyembah Allah aja dan saya kasih duit dah, gitu. Begitu. Terus bagaimana caranya Nabi mengajak orang bisa menyembah Allah? Berpikir, diperkenalkan kepada sifat-sifat Allah, ditunjukkan bukti-buktinya langit, bumi. Nabi ajarkan kepada sahabat-sahabatnya, maka tidak mungkin sahabat tidak mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi aneh kalau ada orang mengatakan, oh ngaji sifat 20 mah gak diajarkan Nabi. Ini aneh. Analoginya begini, zamannya sahabat itu sahabat tidak kenal yang namanya ikhfa, idgham, iklab, qalqalah. Ada nggak di zaman sahabat? Ada? Ada nggak? Nggak ada. Sahabat nggak kenal bahasa itu, nggak kenal bahasa qalqalah, iklab, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah. Ada ikhfa, nggak kenal sahabat bahasa itu, tapi cara baca Qur'annya pakai itu, gitu loh. Jadi jangan dikira sahabat nggak kenal namanya kalau istilah-istilah tajwid, terus disimpulkan sahabat kalau baca Qur'an nggak pakai tajwid. Oh ini namanya aneh kalau begitu. Sahabat ya bukan pakai tajwid lagi, yang ngajari langsung Nabi tajwidnya. Bagaimana cara bacanya? Kalau nun sukun ketemu mim, cara bacanya bagaimana? Kalau nun sukun ketemu ba, cara bacanya bagaimana? Tanwin ketemu, yang ngajar baca langsung Nabi. Tapi nama-nama tajwid itu munculnya setelah zamannya tabi'in. Setelah ada mata pelajaran membaca Al-Quran, nah, mulai itu ada dibukukan tata cara baca Al-Quran. Mulai Al-Quran ada gambarnya mulut itu, alif tempatnya di mana, ba tempatnya di mana. Ini diajarkan.
mulai diberi nama. Oh, kalau nun sukun ketemu dengan ba dibaca apa, nun sukun ketemu mim, nun sukun ketemu alif, nun sukun ketemu baru diberi nama setelah zaman ya tabi'in. Begitu pula sifat 20. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu dari Allah dan menyampaikan kepada para sahabatnya, diajarkan kepada sahabatnya bagaimana mengenal sifat-sifatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabatnya diajarkan untuk bisa mengetahui dalil kalau dirinya itu betul-betul utusannya Allah. Gitu. Jadi bohong, dusta kalau dia mengatakan sahabat Nabi tidak mengenal sifat-sifat Allah. Kalau istilah-istilah yang ada pada kita mungkin nggak kenal, wajib, mustahil, jaiz, ada jirim, ada akrod, ada ta'alluq, ada kudus, ada kidam yang tanzizil qadim, tanzizil kudus. Itu nggak ada di zaman Nabi istilah itu memang. Tapi imannya para sahabat sesuai dengan iman yang diajarkan oleh ulama pada kita. Sahabat semuanya diajarkan oleh Nabi mengenali apa-apa yang wajib pada Allah, yang mustahil bagi Allah, dan yang jaiz bagi Allah. Ini pasti. Jadi jangan sampai kita mempercayai berita-berita yang menyimpulkan bahwa para sahabat Nabi tidak pernah belajar sifat 20. Ini aneh namanya. 13 tahun Nabi di Mekah, kemudian Nabi diisrokan oleh Allah. Ada terjadi peristiwa Isra Mi'raj pada 1 tahun atau 2 tahun sebelum hijrah. Kemudian setelah Nabi Isra, Nabi Mi'raj ke langit dan Nabi menerima perintah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah 1 tahun Nabi Isra Mi'raj, barulah pindah ke kota Madinah. Nabi hijrah ke Madinah. Kemudian di Madinah mulailah Nabi mengembangkan agama Islam, berkembang pesat di sana. Mulai Nabi mengutus sahabat-sahabatnya untuk ke seluruh dunia. Ada yang ke Afrika, ada yang ke Eropa, ada yang ke Persia, ada yang ke Asia, ada yang ke semua dunia diperintahkan untuk didatangi oleh sahabat-sahabatnya. Dan di antara hikmahnya Allah meletakkan pusat pemerintahan Nabi itu di Mekah Madinah. Di antara hikmahnya itu setelah diukur, Mekah Madinah itu tempat yang paling dekat dengan semua benua. Kalau mau ke Afrika dekat, mau ke Asia dekat, dekat. Di antara hikmahnya Allah letakkan di sana mempermudah seseorang untuk mendatangi. Kalau di sini letaknya Afrika jauh. Jadi letaknya di sana, maka dari sana bisa dekat semua, ke sini dekat, ke sana dekat, ke sana dekat. Ini keuntungan yang Allah jadikan bagi para sahabat Nabi yang dijadikan pusat pemerintahannya di kota Mekah dan Madinah. Sampai terjadilah negara Islam di kota Madinah. Berdirilah negara Islam. Negara Islam itu terus dilanjutkan oleh para sahabatnya. Sahabat Abu Bakar masih di kota Madinah, sahabat Umar masih di kota Madinah, sahabat Utsman masih di kota Madinah, sahabat Ali baru pindah ke Irak. Pemerintahannya pindah ke Irak. Ini pusat pemerintahan pada zaman itu. Sampai Islam tersebar jauh, sampai ke negeri Syam, Palestina, sampai kemana. Tersebar Islam begitu jauh pada zaman Nabi. Diteruskan oleh sahabatnya, bertambah lebar lagi. Diteruskan sahabatnya, bertambah luas lagi.
Maka pada usia kurang lebihnya 23 tahun Nabi berada di kota Mekah dan Madinah. Artinya Nabi berdakwah selama 23 tahun. Maka bersama para sahabatnya itu beliau menegakkan agama Islam. Ya, ini 11 tahun Nabi di kota Mekah. Pendapatnya Abu Utsman, 12 tahun Nabi di kota Madinah. Menurut keterangan sebagian ulama bahwa Al-Qur'anul Karim diturunkan pada masa sejak Nabi usia 40 tahun. Quran diturunkan sedikit demi sedikit selama 22 tahun. 22 tahun 2 bulan 22 hari. Di Quran itu diturunkan nyicil. Ada turun 5 ayat, turun lagi 10 ayat, turun lagi kadang beberapa ayat. Ada yang kadang turun 1 surat, selesai 1 surat semua diturunkan. Ada yang nyicil. Ini turunnya nyicil ini sejak di Mekah sampai di Madinah selama 22 tahun 2 bulan 22 hari. Sedangkan Al-Quran itu berisi 114 surat yang terbagi ada di dalam 30 juz. Dan semuanya mengandung 6.666 ayat menurut sebagiannya ulama. Maka pada usia 63 tahun Nabi SAW berhasil menyampaikan agama secara sempurna. Nabi sampaikan kesempurnaan agama kepada para sahabatnya, kepada manusia. Maka agama Islam yang disampaikan Nabi sempurna, hingga tidak ada hukum-hukum yang berkurang lagi, nggak ada. Sejak zaman itu sampai nanti kiamat, hukum-hukum yang disampaikan Nabi itu sudah selesai semuanya. Dan hukum itu bisa dipakai sampai nanti hari kiamat. Kalaupun ada ulama yang sekarang, ada ulama yang seringkali membuat ijtihad. Mereka berijma, berkumpul untuk menetapkan hukum. Karena ada perkara-perkara baru yang muncul sekarang ini. Tapi semua perkara itu tetap penyelesaiannya mengambil berita-beritanya Nabi, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis-hadisnya Rasulullah SAW. Jadi para ulama yang ijma, yang berijtihad, yang mengambil hukum itu semuanya tidak ada yang keluar dari situ. Semuanya menyampaikan sesuai dengan Quran dan hadisnya Rasulullah SAW. Maka pada usia 63 tahun itulah beliau SAW oleh Allah diambil pulang ke Rafiqil A'la, ke tempat yang mulia, ke tempat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada usia 63 tahun di kota Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah di kamarnya Siti Aisyah radhiyallahu anha. Jadi yang kalau kita nanti bisa ziarah makamnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan semuanya ziarah ke sana. Itu kalau kita melihat kuburnya Nabi, itu kuburnya Nabi itu berada di kamarnya Siti Aisyah. Jadi setelah Nabi dikubur di situ, Siti Aisyah tidurnya masih di situ, nggak pindah kemana-mana.
sampai kepada abahnya meninggal, yaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Maka dikuburkan pula di sampingnya Rasulullah. Kemudian dikuburkan pula di situ Sayyidina Umar radhiyallahu an, dikubur lagi di sampingnya lagi Sayyidina Abu Bakar. Jadi berturut di kamar itu ada 3 jenazah mulia, Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu an. Kemudian setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tidak membuat wasiat. Nanti setelah saya yang akan menggantikan saya si anu, enggak ada. Wasiatnya enggak ada. Terus jadi gimana? Maka sahabat mengadakan musyawarah. Siapa nih yang mau dijadikan penggantinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka masing-masing mengajukan calonnya antara orang-orang Ansor dan orang-orang Muhajirin, orang yang berasal dari Mekah dan orang yang asli kota Madinah. Yang berasal dari Mekah namanya Muhajirin, yang asli tinggal di Madinah namanya orang-orang Ansor. Maka ketika bersepakat, maka diangkatlah Sayyidina Abu Bakar sebagai khalifah. Jadi tanpa ada wasiat dari Nabi. Tapi setelah Sayyidina Abu Bakar meninggal, Sayyidina Abu Bakar membuat pencalonan. Nanti setelah saya meninggal, yang akan menggantikan saya adalah si anu. Nah, silakan kamu pilih sendiri. Nah, calonnya ditentukan. Gitu. Ada pencalonan. Begitu pula zaman Sayyidina Umar, maka dipilih pula beberapa pencalonan yang kemudian nanti akan dijadikan orang yang dipilih untuk menggantikannya pula. Jadi, nah sistem ini kemudian menjadi sistem musyawarah, sistem syuro. Artinya setiap mengambil keputusan itu dengan jalan suara yang terbanyak, diambil dari kesepakatannya semua yang hadir. Maka orang-orang yang memilihnya adalah orang-orang yang tertentu. Sahabat itu ada sahabat yang terdekat, ada sahabat yang jauh. Maka sahabat yang terdekat ini yang tahu bagaimana jalannya sistem kenegaraan. Maka mereka itulah yang kemudian berkumpul di satu tempat dan mengadakan pemilihan kepada orang-orang yang sudah ditentukan, hingga yang dipilih itu orangnya jelas, yang milih juga orangnya jelas, gitu loh. Artinya yang dipilih itu orang-orang yang sudah diakui, dan yang milih orang-orang yang betul-betul menjadi sahabat dekatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hingga pilihannya itu dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang kan enggak. Sekarang pemilihnya siapa saja, gitu. Ya, pemilihnya siapa saja. Lah, yang mengangkat calonnya siapa? Siapa saja juga kan berarti ini. Jadi siapa saja bisa milih menjadi calon, siapa saja bisa milih. Jadinya bagaimana? Ya siapa saja juga bisa jadi, gitu. Ini kalau sekarang sistemnya begitu. Ini kalau kita mau mengadopsi zamannya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mestinya itu dipraktekkan pada orang-orang yang tertentu. Yang menentukan siapa calonnya itu ya orang yang bisa ngerti. Oh ini betul-betul orangnya pinter, orangnya, maka dia dicalonkan sebagai pemimpin untuk bisa dipilih. Terus yang milih siapa? Yang milih juga orang-orang pinter lagi. Orang yang tahu ini bagaimana wawasannya, kalau dia yang memimpin gimana ke depan, kalau dia yang memimpin gimana ke depan, tahu. Hingga setiap hasil pemilihannya maka menjadi pilihan yang istimewa. Sayyidina Abu Bakar istimewa, Sayyidina Umar istimewa, Sayyidina Utsman istimewa, Sayyidina Ali istimewa. Maka setelah zaman Sayyidina Ali berakhirlah sistem yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang namanya Khulafaur Rasyidin. Setelahnya bergantilah zamannya kerajaan. Maka
siapa yang jadi pemimpin, maka dia menentukan nanti pengganti saya anak saya. Nah, ini mulai zaman itu. Sebelumnya nggak ada begitu, maka sampai terus itu zaman kerajaan sampai sekarang ini. Nanti yang akan menggantikan anak saya anak saya, terus begitu, turun temurun. Ini zaman kerajaan sampai kapan? Sampai nanti datangnya Imam Mahdi radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan akan kembali lagi sebagai zaman kekhalifahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan diambil kepemimpinan Islam, dipimpin dengan cara yang adil, dipimpin dengan cara sebagaimana cara yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian inilah riwayat ringkas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai catatan, maka berikut ini akan diperjelas juga tentang asal usul keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian nama-nama istri beliau, anak dan cucu, juga nama-nama 4 sahabat yang menjadi khalifahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bergantian. Ayah beliau namanya Sayyid Abdullah. Abahnya bernama Sayyid Abdullah. Kakeknya bernama Abdul Muttalib. Ayah dari kakeknya bernama Hashim. Kakek dari kakeknya namanya Abdul Manaf atau Abdi Manaf. Dan terus bersambung nasabnya Rasulullah sampai kepada Sayyid Adnan. Dari Rasulullah sampai kepada Sayyid Adnan. Nabi tidak pernah menyebutkan nama-nama silsilah Nabi, keturunan Nabi melebihi Sayyid Adnan, tidak pernah. Hanya sampai pada Sayyid Adnan. Apabila ada para sejarawan, ada para ahli sejarah yang kemudian menuliskan namanya keturunan Nabi sampai ke Nabi Ibrahim, ada lagi sampai ke Nabi Adam, memang bersambung, tapi hukumnya makruh. Kenapa kok makruh? Tidak pernah disampaikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi boleh saja, artinya kalau kamu menyampaikan bukan haram hukumnya, bukan, tapi hukumnya makruh. Maka keturunannya Rasulullah itu dari mulai Abdul Manaf, mereka disebut namanya Bani Hashim. Maka Bani Hashim inilah yang kemudian dengan satu lagi keluarga namanya Bani Muttalib. Mereka inilah yang kemudian menjadi ahli keluarganya Rasulullah. Kalau kita menyebut Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, salawat untuk Nabi Muhammad dan salawat untuk keluarganya. Keluarganya siapa? Ya ini bisa saja itu Bani Hashim dan Bani Muttalib. Ini keluarga yang dalam hubungan nasab, hubungan darah. Beda lagi nanti keluarga dalam urusan doa. Kalau keluarga dalam masalah doa bisa saja nanti umat manusia semuanya itu masuk keluarganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari arah ibunya, ibu beliau bernama Siti Aminah binti Wahab. Beliau adalah yang melahirkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan yang kemudian ada pula 2 orang ibu susu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama bernama Suwaibah al-Aslamiyah dan yang kedua namanya Halimatus Sa'diyah. Jadi ada Suwaibah al-Aslamiyah
Ada satu lagi ibu susu Rasulullah namanya Halimatus Sa'diyah. Kemudian ayahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mempunyai 4 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuan. Jadi ayahnya Rasul itu 5 bersaudara. Yang pertama Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, kemudian Abbas, kemudian Hamzah, kemudian yang perempuannya Sofiyah. Ini keluarganya Rasul atau pamannya Rasul ada 5, 4 yang laki-laki, 1 yang perempuan. Jadi kalau dengan ayahnya Nabi berarti berjumlah 6 orang, 5 laki-laki, 1 perempuan. Maka dari keluarganya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita harus tahu pula di antara semuanya itu masuk Islam diriwayatkan hanya Abu Lahab dan Abu Thalib. Ya, Abu Lahab itu yang ada di dalam ayat Tabbat yada Abi Lahab wa tab, yang oleh Allah diberitakan akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang satu lagi Abu Thalib, pemelihara Rasulullah, yang diberitakan meninggal dengan keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun kemudian Rasulullah SAW dalam sebagian riwayat dengan mukjizat beliau maka dibangkitkan kembali pamannya, dibangkitkan kembali kedua orang tuanya dan bersyahadat kepada beliau dan meninggal kembali dalam keadaan beragama Islam. Ini banyak yang mengatakan oh hadisnya dhaif. Walaupun dhaif, tapi hadis ini bisa digunakan, bisa dipercayai oleh para ahli hakikat. Kalau mengingat menurut para ahli hadis, maka itu jadi hadisnya dhaif. Tapi kalau menurut para ahli hakikat, maka itu hadisnya kuat. Jadi 5 dari saudara ayahnya semuanya masuk dalam agama Islam kecuali 1. Kemudian putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada putra beliau dan putri beliau. Putranya yang pertama Qasim, kemudian Thayyib, kemudian Ibrahim. Terus putrinya Rasulullah yang pertama Sayyidatina Fatimah Zahra, kemudian Siti Zainab, kemudian Siti Ruqayyah, kemudian Siti Ummi Kulsum. Cucunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berasal dari perkawinan Siti Fatimah dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Maka keluarlah cucu yang bernama Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang kemudian mengeluarkan keturunan Rasul sampai sekarang ini yang tersebar di seluruh dunia. Kalau kita bicara di sana ada habaib, di sana ada habaib, maka semuanya itu keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Kemudian istri-istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama bernama Siti Khadijah radhiyallahu an yang meninggal di kota Makkah. Setelah beliau meninggal, Siti Khadijah meninggal, barulah Nabi kawin lagi dengan wanita yang lain. Jadi selama hidupnya Siti Khadijah, Nabi tidak pernah kawin lagi, enggak pernah. Ini perlu diingat ini. Jadi enggak ada bahasanya
Nabi itu orang yang senang sama wanita. Ini ada orang-orang orientalis barat, orang-orang yang mencoba menggali agama Islam tapi menyimpulkan bahwa Nabi itu orang yang gila wanita. Kenapa? Istrinya saja lebih dari 10 orang. Dia nggak mengetahui sejarahnya Rasulullah, bahwa Rasulullah tidak kawin lagi selagi istri beliau masih ada. Berarti beliau ini orang yang setia kepada istrinya. Sampai dengan meninggal Siti Khadijah, barulah beliau disarankan untuk kawin kembali. Karena perlunya seorang nabi itu pendamping. Perlunya seorang nabi, orang-orang yang mengetahui untuk urusan-urusan yang wanita itu bisa bertanya. Makanya dengan istri Nabi yang jumlahnya banyak itu, maka berkah umat Islam sampai sekarang itu bisa mengetahui hukum-hukum tentang yang berurusan sama wanita. Karena tanyaannya sama istri-istrinya Rasulullah SAW. Maka di antara istri beliau selain Siti Khadijah, yang pertama Siti Aisyah radhiyallahu an, kemudian Siti Hafsah, kemudian Siti Saudah, kemudian Siti Sofiyah, kemudian Maimunah, kemudian Ramlah, kemudian Hindun atau Ummu Salamah, kemudian Zainab, dan yang terakhir ada Juwairiyah. Maka ada 9 istrinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggal setelah Siti Khadijah. Kemudian 4 orang sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita tahu, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian Sayyidina Umar, kemudian Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Maka 4 sahabat inilah yang membantu dan meneruskan perjuangan beliau menegakkan agama Islam. Sampai sekarang kita bisa beragama Islam, bisa tahu Islam. Ini diantara berkahnya perjuangannya para khulafaur rasyidin, yang mereka itu betul-betul mengajarkan agama kepada orang-orang setelahnya, menegakkan agama sampai kepada ke seluruh dunia. Ini perjuangannya sahabat-sahabatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini ringkasan sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita atau anak-anak kita tidak mengetahui sejarahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau adalah panutan kita, beliau pemimpin kita, beliau adalah tauladan kita. Maka sudah sepantasnya orang yang mentauladani Rasulullah mengetahui bagaimana kehidupannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari kota yang kecil, dari kota yang kecil, dari rumah yang kecil. Sudah kotanya kecil, rumahnya kecil. Kalau kita lihat replika rumahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ruang tamunya ya di situ, kamar yang di dekat situ, kamar ini hanya beberapa petak saja. Ini replika rumahnya Rasulullah. Tapi di rumah yang kecil itu agama tersebar ke seluruh dunia. Ya, ini keberkahan, keistimewaan yang Allah jadikan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mestinya kita ini harus mencontoh, kita harus bisa mensyiarkan agama sebagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh pada kita. Artinya kita ingin juga ikut berjuang bagaimana dari rumah kita agama itu tersebar pula.
Dari rumah kita agama itu dikenal pula, karena kita juga bagian dari penerusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan terus kamu nggak peduli, kalau biarinlah nyebarin agama Islam bukan urusan saya, cuma urusannya si anu, bodoh amat. Jangan begitu. Tiap-tiap orang Islam itu adalah misioneris, begitu maksudnya. Jangan misioneris itu yang harus dididik dulu, enggak. Caranya masing-masing. Bagaimana kita memperkenalkan agama Islam kepada masyarakat di sekitar kita hingga mereka tahu, oh ini loh orang Islam yang baik, ini loh orang Islam yang benar. Ya, jadi kita harus punya upaya untuk ke arah itu. Masuk Isya, kita dengar azan sebentar. Allahu Akbar. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة أعطي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وإشاره ودرجة العالية الرفيعة وفتح المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا ولهم في الحال والمآل والعيال بجاه كبير المتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita teruskan sedikit. Jadi
kita harus punya himmah, harus punya cita-cita bahwa kita ini ingin menjadi penerusnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita berusaha bagaimana dari diri kita, dari rumah kita bisa tersebar agama Islam. Paling enggak orang itu bisa tampil melihat betapa orang Islam itu orang-orang yang baik. Sekarang ini sejak muncul fitnah yang besar, fitnah yang sudah dikatakan Nabi bahwa akan terjadi fitnah pada akhir zaman. Maka pada masa kita ini fitnah begitu nyata. Berita hoak muncul di mana-mana. Berita tentang kebohongan tidak bisa lagi dibendung, datangnya nggak tahu dari mana. Berita tentang radikalisme terus bermunculan. Bagaimana umat Islam dikatakan sebagai umat yang kejam, umat yang intoleran, umat yang tidak punya belas kasihan, umat yang maunya mendirikan negara Islam, mau menang sendiri. Ini fitnah yang bermacam-macam muncul di antara kita, muncul pada kehidupan kita. Maka ini harus bisa kita atasi. Dengan apa? Ya dengan mencerminkan diri kita sebagai orang yang tidak demikian. Kalau tetangga kita bisa tahu, kalau lingkungan kita bisa tahu bahwa Islam itu baik, maka walaupun itu disebarkan kemana saja, tapi orang tidak melihat ada buktinya. Buktinya bahwa setiap orang Islam itu baik di dalam kehidupannya, dalam bertetangga. Karena memang itulah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menekankan sampai dikatakan siapa yang iman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya, maka muliakanlah tamunya. Ini jadi petunjuk bahwa kita itu harus bisa menjadi orang yang tampil baik ketika berada di masyarakat. Tidak boleh sampai kita itu mencoreng nama agama kita sendiri, bahwa umat Islam ternyata demikian, ternyata umat Islam demikian. Banyak di antara tokoh-tokoh dunia, tokoh-tokoh sufi-sufi, para ulama-ulama besar yang kemudian mereka itu menjadi tameng, menjadi benteng umat Islam dari cemoohan, dari fitnah-fitnah yang luar biasa. Siapa di antaranya? Ya, para sufi-sufi seperti Jalaluddin Rumi. Ini orang-orang yang seringkali dirinya bicara masalah cinta, seringkali bicara masalah kasih sayang. Terus Imam Ibnul Arabi, imam-imam yang lainnya. Maka mereka ini seringkali buku-bukunya yang dikenal oleh orang-orang dunia, hingga orang-orang barat pun mempelajari buku-buku mereka. Isinya adalah cerita tentang bagaimana kita itu menyayangi yang lainnya. Hingga kalau ada orang yang ngomong, Islam itu teroris, Islam itu kejam, nah kamu baca aja bukunya Imam Jalaluddin Rumi, juga isinya apa? Ternyata isinya kasih sayang, isinya puisi-puisi yang bagus, syair-syair tentang cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada ini. Jadi petunjuk bahwa umat Islam itu bukan teroris, bukan orang-orang yang kejam. Maka dari ulama-ulama ini kita bisa mendapatkan salah satu jawaban bahwa ternyata kalau kita bisa menyebarkan agama seperti mana mereka, maka kita akan bisa mengkanter fitnah-fitnah ini di lingkungan kita. Jadi jangan sampai kita jadi orang yang gampang marah. Maksudnya ketika difitnah begitu, kita enggak begitu umat Islam, ya enggak usah digubris,
Orang yang nggak tahu umat Islam itu nggak usah digubris. Digambarkan oleh ulama apa? Ketika matahari muncul dan datang waktunya sholat duha, maka orang-orang Islam melakukan sholat duha. Orang-orang yang buta mencemooh orang Islam, ngapain sholat duha? Wong matahari nggak keluar kok sholat duha. Biarkan cemoohan mereka. Kenapa? Dasarnya mereka nggak lihat matahari. Lah kamu yang lihat matahari, ya tetap harus berjalan sesuai dengan apa yang kamu lihat. Jadi kalau orang-orang yang nggak tahu Islam terus bicara Islam jahat, Islam teroris, mereka nggak tahu Islam. Mereka nggak pernah lihat bagaimana agama Islam. Kalau mereka bisa lihat agama Islam, nggak akan mereka ngomong begitu. Mereka akan betul-betul tahu bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin, penuh kasih sayang, agama yang tidak pernah mau menjadi orang-orang yang mendahului, mencari musuh, nggak ada. Umat Islam itu jiwanya jiwa rohama, jiwanya kalau sama orang-orang yang sesamanya itu penuh kasih sayang. Adapun kita sama orang-orang kafir, tegas itu bukan jahat. Tegas itu maksudnya agama saya, agama kamu, tegas maksudnya. Bukan tegasnya gimana kumpul jadi bareng. Oh, kalau kita mau menjalankan syariahnya Nabi, ya harus kita rubah caranya pakai Islam yang lebih rahmatan lil alamin, Islam yang menyatu dengan semua agama, kumpul jadi satu. Oh, itu bukan agama yang diajarkan Nabi. Nabi menyampaikan bahwa tidak boleh kita kumpul sehari bersama mereka, sehari bersama yang lain, nggak boleh. Itu sudah dicontohkan oleh Nabi. Nabi pernah ditawarkan agar ibadahnya bareng-bareng. Sesekali kita nanti ke tempat ibadahnya orang kafir, sesekali kami orang kafir akan masuk ke masjid kamu, biar kita bersatu jadi satu, rukun dalam sebuah negara. Oh, nggak bisa, kata Nabi. Urusan bernegara kita boleh bersama, kita akan saling menghormati, saling bantu-membantu. Tapi urusan agama kita punya jarak, kita punya urusan masing-masing yang tidak boleh saling tertukar, tidak boleh saling mengikuti. Maka sampai dikatakan dalam surat Al-Kafirun 3 kali, la a'budu ma ta'budun, wala antum abiduna ma'bud, wala ana abidu ma'abatum. Itu diulang. Cuma bicara bahwa cara i'tikad kami enggak seperti kamu, cara amaliyah kami enggak seperti kamu, cara aktivitas kami enggak seperti kamu. Ini mau diulang-ulang hingga kita enggak pernah bisa kumpul di dalam acara keagamaan. Kita punya aturan sendiri, punya cara sendiri, punya rel sendiri, yang mana rel tersebut sudah kita jalankan sejak zamannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berganti kepada para sahabatnya, para tabiin, para ulama, hingga kitalah generasi terakhir yang sekarang meneruskan. Maka kita harus punya keinginan bahwa agama ini harus sampai ke orang setelah saya tanpa ada yang kurang, tanpa ada yang ditutupin. Semuanya harus disampaikan kepada orang-orang setelah kita bahwa begini loh agama yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hingga anak-anak kita, keturunan kita bisa mendapatkan agama yang sama sesuai dengan agama yang diajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti anak kita itu bingung, karena ada riwayat cerita dalam riwayatnya ulama bahwa nanti akhir zaman orang mengenal Islam itu hanya, pokoknya orang Islam itu yang saya tahu ya ada syahadatnya, ada sholatnya, tapi caranya gimana saya nggak ngerti, syahadatnya gimana saya nggak ngerti. Ini ada sampai nanti orang itu nggak ada sama sekali Islam, nggak ada sama sekali agama, satu persatu diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan sampai pada generasi kita. Jadi tugas kita itu apa? Tugas kita apa? Tugas kita itu
kiamat biar diperlambat, kiamat diperlama, jangan sampai cepet-cepet kiamat. Nabi menceritakan tanda-tandanya hari kiamat, akan terjadi begini, akan terjadi begini, akan terjadi begini. Tugas kita apa? Tugas kita bagaimana tanda-tanda itu jangan cepat terjadi. Kayak apa? Wanita pada memakai baju tapi seperti nggak pakai baju. Berarti pakai baju nutup aurat tapi seperti nggak nutup aurat, ketat. Kata Nabi itu akan terjadi. Kiamat nggak akan terjadi kata Nabi kalau wanita belum seperti itu. Nah tugas kita apa? Anak-anak kita jaga jangan begitu. Ketika anak kita jaga nggak begitu, kita berarti berusaha memperlama kiamat. Begitu loh maksudnya. Kemudian laki-laki sudah tidak lagi berurusan kepada apa yang menjadi kewajibannya. Laki-laki sudah menggampangkan semua urusan yang dicari, urusannya dunia, akhirat ditinggalkan. Orang sudah lagi tidak malu pada yang lainnya. Laki-laki pakai pakaian perempuan, perempuan pakai pakaian laki-laki. Ini sudah tanda-tanda lah. Kita tugasnya apa? Jangan sampai itu terjadi pada keluarga kita hingga kiamat akan tambah lama. Jadi ini kebalikannya PSBB. Kalau PSBB kita pengen cepat selesai. Kalau kiamat pinginnya tambah lama. Apa kamu pengen cepat kiamat aja misalnya? PSBB lama nggak apa-apa begitu. PSBB aja kita pengen gimana PSBB cepat berakhir. Jangan sampai PSBB terus. Nah kalau kiamat sebaliknya, bagaimana kiamat nggak cepat terjadi biar panjang-panjang. Diceritakan kalau masih ada azan maka kiamat diundur 40 hari. Maka ya kamu azan, jangan sampai ada musola kosong, kamu bisa azan, diem aja nggak ada yang azan. Ini tujuannya itu. Hingga kita punya kemauan, punya hati untuk menjaga terus agama ini agar terus sampai generasi-generasi berikutnya ke anak cucu kita, agar dia bisa kebagian keselamatan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai agamanya biar sama saya, anak cucu saya biarin amat, jangan begitu. Kita kalau doakan, ya Allah selamatkan saya, anak saya, keturunan saya, ini kita minta doakan mereka semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semuanya menjadi umat Islam yang bersatu, umat yang penuh rahmat, umat yang penuh kasih sayang, umat yang selalu peduli kepada orang lain, peduli kepada agamanya, peduli pada lingkungannya. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah hatinya hati yang penuh cinta, hatinya penuh kasih sayang, hatinya oleh Allah dijadikan hati yang rindu kepada keselamatan, rindu kepada kebaikan. Dan Allah jadikan kita semuanya selesai dari musibah-musibah yang banyak. Allah selamatkan umat Islam di Indonesia khususnya. Allah selamatkan umat Islam di seluruh negeri-negerinya Islam, di seluruh dunia. Allah lindungi umat Islam, Allah jaga marwahnya Islam, Allah jaga agama Islam agar terus berjaya sampai nanti akhir zaman insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan perjumpaan yang akan datang, akan bicara kita kesimpulan makna dua kalimat syahadat insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna biyana naqtarabna wa anana asrabna ala ladha ashrabna fatub alaina tauba taghsil kulli hauba wastur lana amrati wa amin ra'a
والحمد لله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.